Oke, rekan-rekan sahabat tidak sejuk. Hari ini kita kedatangan seorang tamu luar biasa, Pak Leo Larantukan. Pak Leo ini pemimpin umum Warta Flowomora, majalah NTT, majalah Warta Flowomora. Karena hari ini kita ngobrol terkait dengan pendidikan, Pak Leo ini sudah mengurus banyak anak NTT. Bahkan bukannya urus sekolah ya, tapi anak NTT yang urusan dengan polisi juga telepon Pak Leo. Mereka minta, Pak Leo bagaimana ini? Kami ada polisi tilang ini, bahkan telepon Pak Leo. Itu, Pak Leo boleh cerita sedikit tentang itu, Pak Leo? Itu benar Pak Leo ya? Ya, jadi berani bawa sepeda motor tanpa SIM, tetapi tidak antisipatif. Nah, itu sederhana. Jadi ketika kena tilang bingung kan. Ada lagi beli sepeda motor dengan surat kendaraan ada tetapi sudah mati surat kendaraan. Ketika kena razia polisi bingung. Nah, jadi lalu telepon saya bantu sederhana bahwa sudah tahu ada masalah tetapi tidak antisipasi, itu intinya. Memang anak NTT dulu sejak awal Warta Flowomora juga kita sering melibatkan mereka juga. Okay. Di kegiatan-kegiatan di Warta Flowomora. Lalu bahkan pernah kita tulis tematis ya Pak Leo tentang anak NTT terkait dengan kesulitan-kesulitan mereka waktu kuliah dan segala macam. Ini sejauh pengalaman yang saya temukan itu, beberapa poin misalnya terkait dengan tidak ada persiapan untuk kuliah. Nah, kita perlu ngomong kuliah nih. Sebelum kita ngomong kuliah di tengah pandemi. Tapi secara umum bagaimana ya Pak Leo melihat ini? Ada kesadaran cukup besar di NTT untuk kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya, dan itu juga diketahui oleh anak-anaknya. Itu bagi saya sangat positif karena saya jarang menemukan di NTT orang tua berpikir untuk punya rumah lebih dari satu. Tetapi saya temukan di Jawa ini banyak orang tua berusaha punya bangun rumah sejumlah anaknya. Nah, apa kaitannya dengan studi? Karena di NTT orang tua berpikir hanya punya satu rumah karena hal lain yang lebih penting adalah menyekolahkan anak mereka sampai ke perguruan tinggi. Itu ada satu realitas yang menarik. Tetapi mengherankan bagi saya bahwa kalau di Jawa ini anak masuk SMA kelas 1, dia sudah pikir nanti kuliah apa. Ketika mereka mulai sekolah bulan Juli tahun ajaran baru di kelas 3 SMA, Agustus dia sudah sibuk untuk daftar kuliah. Karena dia baru bulan pertama di SMA kelas 3. Sementara saya temukan banyak di NTT, mereka sudah habis ujian akhir kelas 3 bulan April atau bulan Mei, belum ada gambaran mau kuliah kemana. Nah, jadi saya mendapat kesan bahwa ada kemauan atau kesadaran tinggi dari orang tua untuk menyekolahkan anak mereka sampai ke perguruan tinggi, atau paling tidak menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi itu adalah nilai penting dalam kehidupan keluarga di NTT. Mama-mama mau, walaupun papa lele, dia mau menguliahkan anaknya. Tetapi di sisi lain kurang persiapan. Nah, saya tidak tahu di mana persoalannya. Karena habis ujian akhir kelas 3 SMA, anak belum tahu mau kuliah kemana. Iya.
dan mungkin setelah kuliah masih senang-senang dulu. Jadi tidak berpikir untuk kuliah, tapi senang-senang dulu dengan teman-teman, seolah-olah bahwa besok itu tidak ada lagi hidup begitu ya. Tidak ada lagi kehidupan. Ya. Padahal sekolah itu adalah satu hal yang menyenangkan bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan untuk kuliah, karena mereka berebut dengan teman-teman lain ya posisi itu. Apa mungkin karena kultur Pak Leo, atau karena memang sekolah SMA itu tidak memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir tentang itu? Barangkali ya, karena saya lihat juga anak-anak SMA di sini juga sudah mulai berpikir bagaimana cari uang, ya toh. Ya, mereka sudah berpikir soal hidup, realitas gitu kan. Nah, apalagi sekarang dengan online, anak-anak SMA banyak yang berhasil dengan bisnis online. Mereka tidak perlu memproduksi produknya, tetapi ketika gadget di tangan, mereka dengan berbagai fasilitas media sosial menjadi reseller. Mereka menjual produk-produk dan artinya tanpa mengganggu studinya, tapi mereka bisa dapat uang. Awalnya uang saku, lama-lama uang hidupnya sendiri kan. Artinya di usia yang relatif muda, itu anak-anak di sini relatif sudah berpikir soal bagaimana hidup sesungguhnya. Tapi pertanyaan, saya juga sudah hampir 30 tahun keluar dari NTT, apakah anak-anak kita juga seperti itu? Nah, saya menduga tidak. Karena saya lihat mahasiswa atau anak-anak yang datang dan mulai kuliah di sini, mereka hampir tidak pernah memikirkan bahwa orang tua di kampung jungkir balik mikirin biaya untuk kehidupan mereka kan. Saya juga pernah punya pengalaman, Pak. Jadi waktu ngajar itu pernah ada mahasiswa yang bawa kotak untuk make up itu, jadi dia istilahnya make up orang, istilah mua ya itu. Jadi setelah ngajar itu dia lari cepat keluar, hampir tabrak teman-teman lain ya, karena dia mesti make up orang gitu katanya, ceritanya begitu. Jadi dia betul-betul mengisi waktunya itu biar bisa ada uang saku tambahan dan segala macam. Benar. Hal-hal seperti itu mungkin bagi teman-teman, mungkin sebagian kecil teman-teman NTT yang ada di sini, mungkin hal yang langka ya, tapi bagi teman-teman yang jauh mungkin itu hal yang lumrah kelihatannya. Ada yang juga nongkrong dijaga warung kopi kan, ada di kafe-kafe ada juga nih. Lalu bagaimana Pak Leo melihat ini ya, kegagalan atau mungkin boleh dibilang sebagian besar faktor kegagalan anak-anak yang kuliah di sini kira-kira apa ya? Khususnya di Jawa, di Surabaya khususnya. Oke. Menurut saya itu sebagaimana yang saya sudah sampaikan di awal, itu kesan, ini bisa saja salah, tapi kesan saya memang kurang ada persiapan. Kurang ada persiapan. Terkadang saya juga berpikir bahwa semangatnya bagus, tetapi perencanaan dan persiapannya kurang. Contoh bahwa dalam hal pendanaan, orang tua baru, orang NTT bilang gupu gapa gitu, baru bingung cari uangnya ketika anak sudah mau tamat SMA. Padahalnya mestinya persiapan biaya studi anak itu kan sudah jauh-jauh hari sudah harus menabung dan persiapkan. Itu baru dari satu hal soal biaya. Mungkin karena biaya itu belum siap sehingga mereka juga tidak omong soal anak nanti kuliah di mana, kuliah apa, di kampus mana, kota mana. Nah, itu dari sisi orang tua. Mungkin ada kaitan dengan itu sehingga anak mungkin tidak punya semangat untuk mau cari tahu kampus apa. Nah, hal lain barangkali juga ini soal model komunikasi ya. Kalau saya melihat banyak keluarga senior, anak saya baru SMA ya sekarang, senior yang anak-anaknya sudah kuliah, sudah tamat, termasuk
senior-senior dari NTT, pola komunikasi sangat baik. Ya, mereka sudah bangun itu bahkan sejak anak SMP mau ke SMA, mengarahkannya. Kemudian kira-kira ke depan dia mau kuliah apa, dia mau jadi apa itu. Sehingga itu anak juga menjadi impiannya menjadi lebih jelas. Nah, kembali ke kita di NTT, saya berpikir bahwa kalau persiapan ini dilakukan lebih baik, itu ekses yang terjadi selama ini relatif akan jauh lebih bisa ditekan. Nah, jadi karena memang datang dengan persiapan. Karena kaitan dengan minimnya persiapan tadi, belum ada gambaran jelas anak ini mau jadi apa. Kan kita harus start dari situ. Kira-kira apa sih cita-citanya kan? Nah, gitu. Yang kedua karena kita sudah tahu apa sih cita-citanya atau minimal bidang minatnya, maka melalui sekolah atau orang tua bisa ada masukan. Oke, kuliahnya fakultas ini. Mari kita cari fakultas dari kampus mana yang bagus itu. Oke, kalau dengan kemampuan biaya Bapak Mama ini, maka mungkin kamu ya tidak bisa jauh-jauh lah. Tapi dengan Bapak Mama sudah siap, ya, engkau kalau mau ke Jawa juga Bapak Mama siap untuk itu. Kan, tentu hal sangat baik itu. Yang kedua, sudah pilihannya udah relatif lebih jelas. Dan kemudian kalau sudah mantap, misalnya oke, di Surabaya, maka harus mulai cari tahu bagaimana biaya hidup di Surabaya, bagaimana model, bagaimana sih hidup di kota besar seperti Surabaya, bagaimana hidup sebagai orang yang akan hidup sendiri jauh dari orang tua, biaya hidupnya bagaimana, pengelolaan keuangannya bagaimana. Nah, ini kan memang harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Karena kalau saya orang mengatakan, kaget budaya, benar, pasti kita semua ini datang pertama juga pasti kaget lah gitu ya, soal bahasa, soal bentuk-bentuk relasi sosial dan segala macam lah. Tetapi kalau orang yang datang dengan persiapan, pasti kekagetannya itu lebih kecil dan sudah lebih bisa diantisipasi. Sehingga potensi masalah itu menjadi lebih kecil. Tetapi karena datang dengan tidak ada persiapan, blank, betul ya, kaget dan menjadi masalah memang. Nah, itu. Sehingga dugaan saya itu juga betul-betul mempengaruhi studi mereka, karena beberapa kali kita coba wawancara, memang kekagetan atau kesulitan awal itu disebabkan karena mereka datang tanpa persiapan. Tanpa persiapan itu wujud konkretnya adalah informasi yang sangat minim. Kuliah itu seperti apa? Nah, hidup sebagai mahasiswa di kos itu bagaimana? Kemudian kalau di Jawa itu mereka punya katakanlah kebiasaan bagaimana? Kita contoh sederhana saya lihat, kita datang dari daerah yang mayoritas Katolik. Nah, dan datang kita kaget mendengar setiap sekian jam ada suara dari masjid kan, orang sholat. Kalau orang sudah dipersiapkan dengan baik, itu sesuatu hal yang biasa saja. Kaget sedikit di awal, tetapi kemudian bisa menerima bahwa ya memang inilah
keadaan di Surabaya. Nah, jadi saya tetap punya pandangan pribadi bahwa minimnya persiapan itu menjadi salah satu sebab kesulitan-kesulitan yang timbul. Karena itu mengatasinya adalah mari kita lakukan persiapan baik. Oke. Kalau ini Pak Leo, kalau mereka yang sekarang dalam arti sudah harus kuliah ini, tapi tidak ada persiapan. Nah, ini yang penting karena tadi Pak Leo bilang itu kelihatannya kultur kita lebih ke reaktif ketimbang antisipatif ya, kurang lebih begitu ya. Oke. Nah, sekarang yang tidak ada persiapan, tiba-tiba sudah ada di Surabaya misalnya, kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Leo? Yang paling pertama, kira-kira langkah-langkah sederhana, dia harus menghubungi orang atau bagaimana kira-kira? Ya, langkah-langkah konkret yang harus dilakukan. Ini sudah di Surabaya nih Pak Leo. Ini sudah di Surabaya kan. Surabaya. Yang pengalaman saya pribadi ada 8 ponaan kandung saya. Jadi 8 keponakan ini anak dari kakak-kakak kandung saya yang kami buat. Memang kami sepakati bersama. Saya selalu bilang mereka dari daerah ke kota. Mereka dari hidup bersama orang tua akan hidup sendiri. Mereka dari hidup sebagai siswa SMA menjadi mahasiswa. Nah, langkah yang kami buat adalah 3-4 bulan tinggal bersama saya sebagai masa transisi. Transisi dari daerah ke kota, dari hidup bersama orang tua ke hidup di kos, dari hidup sebagai anak SMA ke hidup sebagai mahasiswa. Setelah masa transisi 3-4 bulan baru mereka beralih ke kos. Dan saya pikir itu sangat baik, berpengaruh dalam kelanjutan masa studi. Mereka terbukti bahwa tidak ada satupun keponakan saya yang gagal studi. Semua bisa selesai tepat waktu. Pertanyaan ke Pak Bill tadi, bagaimana kalau mereka sudah terlanjur di sini? saya ingat di tahun 2013 ada salah satu anak dari Larantuka. Dia sebelumnya tinggal di asrama, SMA itu asrama, itu seminari. Tamat karena tidak diterima di frater, kemudian dia memutuskan ke Surabaya. Datang, diantar bapaknya, kemudian satu malam mereka di hotel dekat kampus, besok pagi kami daftarkan, besok siang jam 11 tinggal di kos, dan 1 minggu kemudian bapaknya pulang. Pertama kali makan di warung, itu dia tidak bisa makan. Dia kaget, oh warung seperti ini ya. Tidak pernah dia bayangkan itu. 1 minggu ketika bapaknya, setelah seminggu bapaknya pulang, ya juga dia hari-hari pertama itu dia mengalami guncangan juga. Tapi ya beruntung karena mungkin dia di seminari, jadi kemampuan adaptifnya itu jauh lebih baik ya. Tapi itu saya juga dia mengalami kesulitan. Sehingga kalau ditanya bagaimana kalau mereka sudah terlanjur di sini. Pengalaman saya memang kaitan dengan anak itu, saya coba bangun komunikasi, saya berikan dia pemahaman. Sehingga kalau mereka sudah terlanjur di sini, tetap saya pikir mereka butuh semacam mentor. Apakah itu senior, apakah itu keluarga, apakah itu siapapun yang membantu mereka, membimbing. Karena hari-hari awal, semester awal itu riskan kalau tidak didampingi. Karena mereka sudah terlanjur di sini, jadi harus didampingi. Nah ini persoalan kalau dia tidak punya kenalan sama sekali di Surabaya misalnya. Iya. Nah, itu kesulitan tersendiri ya.
Benar. Maka dia mesti cari sendiri informasi dan itu mungkin perjuangan lebih besar. Benar. Dia butuh, dia tidak kenal siapa-siapa, kemudian dia harus berusaha sendiri, adaptasi sendiri. Ya. Sejauh ini kalau pernah temukan ada mahasiswa seperti itu? Benar. Di tahun 97 atau 96, saya ingat kurang lebih tahun itu karena adik bungsu saya juga datang. Ada seorang mahasiswa masuk di satu kampus yang bagus di Surabaya. Kemudian dia berhenti pada semester 2 kalau tidak salah, karena dia merasa berat, tidak bisa menyesuaikan diri. Oke. Saya berkeyakinan bukan karena akademik atau akademiknya yang buruk waktu itu bukan karena dasar pendidikan bekalnya yang kurang. Kenapa? Karena banyak lain kok yang anak NTT berhasil kan. Nah, setelah saya ajak omong, memang saya ajak omong setelah dia sudah DO ya. Ternyata sebabnya adalah minder. Dia betul-betul minder, betul-betul tidak percaya diri. Padahalnya dia berasal dari satu SMA yang bagus. Saya tahu bahwa SMA itu di NTT, di Flores, sangat bermutu. Setelah saya ajak omong, kesimpulan saya memang mereka datang tanpa bekal persiapan yang cukup. Nah, keuangan sangat bagus, orang tua mampu, tetapi persoalan kan bukan hanya soal uang. Nah, jadi kasihan memang. Saya juga ya menyesal waktu itu karena saya tahu setelah dia di akhir semester 2, ketika dia sudah lempar handuk putih lah, ya mungkin harus ada semacam gerakan ya juga dari kita senior-senior ini di sini. Berharap, saya melihat juga dari kampus. Saya beberapa kali ngobrol dengan rektor WM, Pak Kuncoro, dan beberapa dekannya, kelihatan mereka cukup memahami problem itu, sehingga melakukan beberapa kebijakan yang sangat membantu mahasiswa. Jadi persiapan dosen-dosen wali sangat proaktif membangun komunikasi dengan mahasiswa barunya yang dari NTT gitu, supaya mereka bisa anak-anak itu bisa lebih percaya diri. Tetapi apakah kampus lain juga buat seperti itu? Nah, itu yang saya tidak tahu sih. Ya, tapi kalau yang Pak Leo bilang soal tidak percaya diri itu bisa membatalkan semua hal. Hancur. Gitu cerdas tapi bisa batal semua itu gara-gara tidak percaya diri. Tapi persoalan itu juga mungkin ada perasaan inferior ya. Apakah itu bisa terjadi? Dan perasaan bahwa kami ini jauh dan dianggap gini dan segala macam. Tapi kan ada juga, Pak Leo bilang ada orang-orang yang sukses juga, banyak NTT yang sukses juga. Benar. Dan tidak merasa inferior, bahkan mereka sangat percaya diri. Pak Leo punya pengalaman anak-anak seperti itu? Oke. Menjawab itu saya justru ini sampai sekarang saya juga heran ya, Pak. Ada guyonan calon mahasiswa dari NTT, terutama nona-nona. Hal pertama yang dia buat setelah tiba di Surabaya itu bukan cari kampus, tetapi cari salon untuk tarik rambut. Rebonding tidak nyaman. Tidak nyaman dengan diri. Kenapa malu punya rambut keriting? Kenapa malu punya warna kulit sawo matang atau kan coklat dan hitam? Kita harus enjoy dengan diri sendiri. Saya kalau kita sudah tidak enjoy, itu problem. Nah, kembali ke pertanyaan, kenapa anak-anak lain bisa sangat sukses dan saya temukan bahwa mereka yang
eh, cukup percaya diri itu memang eh, selain soal persiapan tadi juga mereka datang dengan pengenalan dirinya cukup baik. Nah, mereka punya sesuatu. Contoh, ada yang memang mengatakan, aduh Pak, dia juara IPA di sekolahnya. Dia bilang, tapi memang saya lihat teman-teman di sini sudah jauh lebih maju. Saya berusaha, kita dapat 90, mereka sudah 95, bahkan sudah 100. Ya. Nah, tetapi saya terus berjuang. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia tahu kemampuan dirinya. Dia juga memahami bahwa keterbatasan kita dari daerah, tetapi di titik lain dia juga tahu bahwa dia masih bisa mengejar kok. Nah, problem kalau anak-anak datang dengan bekal di kepala juga agak kurang, kemudian pendampingan kurang, pelampiasannya ngecat rambut kah? Itu poin menarik bahwa ada anak yang benar-benar sudah kenal diri dan ada yang belum. Ya. Tapi masalah ketika dia belum kenal diri, tetapi dia merasa sudah lebih hebat dari teman-teman lain itu. Persis. Sehingga banyak waktu terbuang percuma. Jadi apalagi misalnya yang pernah, misalnya dia merasa bahwa dia berprestasi di SMA di sekolahnya. Ya. Jadi dia merasa sudah sangat berprestasi, jadi dia pikir bahwa kuliah ini ya sudah pasti lebih otomatis jalan seperti biasa. Nah, saya juga lihat ada beberapa mahasiswa yang dulu SMA-nya itu sangat berprestasi, tetapi ketika dia ke kuliah, justru teman-teman yang dulu yang tidak berprestasi yang lebih berprestasi dari dia, gitu. Bahkan lebih cepat selesai dari dia. Nah, ini satu lagi persoalan Pak Leo. Ada mahasiswa yang kadang-kadang itu dia sudah telat misalnya untuk skripsi atau pekerjaan lain, misalnya untuk tugas, bukan berusaha cepat selesai, tapi justru menunda, makin jauh dari kampus. Ini saya barusan seminggu yang lalu saya wawancara seorang dokter muda dari Fakultas Kedokteran WM. Kebetulan bapaknya orang Soe. Jadi ini dokter muda ini campuran Soe Banyuwangi, TTS Banyuwangi, lahir dan besar di Surabaya, tapi sering pulang ke NTT. Kemudian saya tanya, Non, bagaimana pandanganmu tentang mahasiswa asal NTT? Oh, sangat positif, banyak hal, dia sangat mengagumi mereka. Ketika saya tanya, kalau sisi kurangnya harus diantisipasi atau harus diperbaiki, dia jawab, satu Om, apa itu? Suka menunda-nunda. Dia bilang, bukan hanya temannya di Fakultas Kedokteran, tapi dari anak-anak NTT lain yang dia kenal, suka sekali menunda-nunda. Nah, jadi ya kayaknya itu, apakah itu kultur atau apa ya? Bisa jadi kultur, bisa jadi kultur seperti nanti dulu. Jadi nanti dulu. Kalau, santai. Ya kalau saya pahami mungkin dari sisi ini, dari sisi konsep tentang waktu. Oke. Kalau konsep masyarakat umumnya di kota-kota besar itu waktu itu linear. Artinya kalau tidak hari ini, besok tidak bisa lagi, gitu ya. Ya. Sedangkan anak-anak ini mungkin menggunakan konsep waktu siklis. Kalau tidak hari ini, ya besok masih bisa. Jadi siklis, gitu ya. Selalu berulang. Seperti musim panen, musim hujan, saya akan berulang. Gitu ya. Oke. Jadi sedangkan yang satunya ini linear, dalam pengertian kalau saya tidak selesaikan hari ini, besok bisa lebih sudah ada pekerjaan lain. Ini konsep waktu. Yang berlalu tidak akan kembali. Tidak akan kembali, ya. Mungkin konsep waktu. Karena juga mungkin setiap hari kita berhadap dengan konsep waktu yang siklis. Nah, di daerah siklis. Sedangkan di kota besar linear, kalau tidak pesan tiket jam sekian kita tidak dapat kereta, gitu kan, lebih begitu ya. Sederhananya. Ya mungkin itu juga bisa menjadi pengaruh. Itu saya pikir penjelasan Pak Bill ini sangat menarik memang soal konsep waktu. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi perilaku tadi. Karena
Saya pernah berbicara dengan mahasiswa asal Manggarai, anak berprestasi di akuntansi, dan itu saya pikir anak istimewa deh. Setelah dia di Surabaya, dia belajar, punya banyak pergaulan, konsep bukan hanya waktu yang dia konsep waktu dari siklis ke linear, tetapi juga dia menghargai itu. Dia bilang, Om, woi saya kejar, 7 semester harus selesai. Kenapa? Dia bilang, woi saya punya adik juga mau kuliah. Kalau saya bisa hemat, kalau saya bisa selesaikan 7 semester, saya hemat banyak itu, Om. Berapa penghematan? Dia bilang, biaya kuliah 1 semester kan sekian belas juta SPP. Biaya hidup 1 bulan sekian juta kali 6 semester. Jadi saya tidak bisa ngasih Bapak Mama uang, tapi Bapak Mama bisa berhemat kurang lebih 25 juta. Itu menarik ya. Tapi yang seperti itu hanya 1 mungkin di antara 100 anak. Tapi dia berhitung berarti ya? Dia berhitung. Dia akuntansi ya? Yang lain sudah sampai semester 10 tidak ada beban. Iya, itu juga masalah ya. Tapi katanya apa ya? Saya pernah baca di wawancara Pak Leo dengan Pak Marianus kalau tidak salah ya, tentang mahasiswa yang skripsi terus datang pinjam buku, lama baru datang lagi. Itu bagaimana ceritanya Pak Leo? Jadi ya itu hidup tanpa target. Jadi ya memang target tidak selalu segalanya gitu ya. Tapi kita datang pinjam buku, malah pinjam di dosen lagi. Ringan saja, tidak ada beban itu. Padahal harusnya kan, proposalnya sekian, sampai bab 3-nya sekian, sampai bab 5-nya sekian, kapan ujian, sambil lihat, kampus itu nanti batas untuk yudisium kapan di fakultas, sehingga ini tidak punya, kita tanya juga gelap. Jadi gimana ya? Tapi sore ini saya menemukan jawaban itu dari Pak Bill bahwa konsep waktu ya. Mereka karena konsep waktu siklis sehingga beranggapan bahwa kesempatan itu akan datang lagi kok. Kan kalau hari ini bangun kesiangan, besok pagi kan masih bisa dapat fajar kan gitu. Kalau hari ini tidur sore dan kebablasan sampai malam, besok kan masih bisa merasakan senja kan gitu. Itu ukurannya gampang kan? Ukurannya begini. Ukurannya gitu Pak. Jadi kalau kita tanya, kita bertemu jam berapa, dia akan bilang selesai gereja. Tapi tidak menyebut akurasi waktu. Benar. Kapan nanti sore? Jadi sore itu jam berapa tidak? Jadi jam berapa? Ukuran apa yang bisa indikatornya adalah akurasi waktu itu. Akurasi waktu menentukan dia ini hidup dalam masyarakat siklis atau yang linear nih. Karena jam 8 kita ketemu misalnya. Tapi kalau misalnya ini kalau bilang habis maghrib jam berapa itu? Habis maghrib jam berapa gitu? Tidak akurat itu ya penyebutan itu. Tapi itu konsep waktu yang siklis memang. Sehingga bisa menunda-nunda sesuatu. Saya malah berpikir bahwa kepedulian sosial, terutama kepedulian pada orang tua sendiri itu rendah. Kan kita juga tahu bahwa kuliah yang harusnya bisa lebih cepat malah diperlambat misalnya. Saya saya bangga dengan keponakan saya karena kami buat itu memang harus omong terbuka. Karena keponakan saya yang sekarang bidan, saya ingat betul karena dia ambil D3 ke bidan. Jadi saya bilang, Nona, jadi tidak ada semester ke-7. Kalau
sampai semester ke-7, maka semester ke-7 dan seterusnya itu urus sendiri. Sebaliknya, kalau tepat 6 semester, karena dia datang naik kapal ya, kalau tepat 6 semester maka pulang naik pesawat. Dan dia tepat di 6 semester, pulang naik pesawat, tapi yang biayai kakak saya, bukan saya. Jadi ada reward, Pak ya? Jadi ada reward. Ada punishment, ada reward. Ada reward, oke. Ini hal-hal seperti itu yang penting ya. Dan soal komunikasi. Jadi mungkin orang tua juga tidak menetapkan target untuk anaknya. Kalau misalnya begini, berapa reward apa. Jadi tidak ada motivasi juga untuk dia kuliah. Persis. Yang penting orang tua pikir bahwa kalau kuliah saya kasih duit, gitu aja. Saya keluarkan uang tanpa melihat progres anaknya seperti apa. Benar. Dan mungkin juga anak-anak tidak menginformasikan, melaporkan ini orang tua. Atau memang bagaimana itu sejauh pengalaman Pak Leo dengan ponakan-ponakan? Ini bukan ponakan saya, tapi tentang mahasiswa lain. Saya pernah dapat cerita bahwa ketika orang tua tanya studinya, malah dia balik marah orang tuanya. Saya juga, ya saya dalam hati saya dengar cerita, saya jengkel ya. Ini anak kurang ajar. Hidupmu, kuliahmu dibiayai orang tua, tapi ditanya malah balik marah. Kenapa marah? Karena memang kuliahnya tidak benar. Molor dari, ya namanya orang tua sarjana kan 4 tahun. Kalau sudah semester ke-8 berhak dong mereka tanya, no selesai kapan, sudah kapan kan? Malah dia yang uring-uringan. Nah, kalau pengalaman dengan keponakan saya memang kita omongkan, dan jujur memang saya jauh lebih keras dari orang tua kandung mereka. Nah, saya jauh lebih keras. Ya mungkin saya lama merantau, pengalaman mengurus diri semuanya, jadi itu memang saya lebih keras kepada diri saya, sehingga itu terbawa ke anak saya pun saya didik keras. Harus ada punishment dan ada reward. Ines itu paham betul. Jadi harus ada jelas aturan main. Ada reward bagi yang baik dan punishment untuk yang salah kan gitu. Nah, kembali ke ponakan-keponakan saya ya juga bersyukur kakak-kakak saya mereka sangat terbuka dengan saya. Kami berkomunikasi intens dan mereka juga menyadari itu sehingga minta supaya saya juga omong. Saya tanpa diminta pun saya sudah memahami problem mereka. Yaitu problem komunikasi, sehingga ponan-ponan saya panggil, ajak omong, baik-baik ya, semua berproses lah. Saya senang dan saya bangga lihat ponan-ponan saya karena ada satu langkah maju yang mereka dapatkan perkembangan ya, tidak sekedar soal studi, tetapi bagaimana perilaku mereka hidup ya. Setelah dirantau dan mereka berubah itu. Ini Pak Leo mungkin tentang komunikasi mahasiswa dengan dosen. Karena kadang itu ada hambatan soal bahasa. Bagaimana komentar Pak Leo tentang ini? Problem datang dari dua pihak. Mahasiswa tidak mengerti dosen, dosen juga tidak mengerti mahasiswa. Kasarannya begitu atau kerasnya begitu. Contoh, dosen omong juga bukan bahasa Indonesia yang baku kok. Dosen berbicara bahasa Indonesia, tapi diselingi kata-kata bahasa Jawa misalnya. Dosen harus menyadari bahwa ini mahasiswa dari Flores, mana mengerti dia bahasa Jawa kan? Tapi dosen tanpa beban. Jadi dosen sudah atau mahasiswa lain sudah selesai tertawa, baru mahasiswa Flores tertawa, karena dia baru selesai nyambung, gitu, baru bisa paham konteksnya. Jadi hal pertama memang mahasiswa maupun dosen harus berbicara bahasa Indonesia baik dan benar. Karena problem komunikasi ada di situ.
harus sama-sama mengerti bahwa mahasiswa asal NTT ini tidak mengerti bahasa Jawa, dosen juga dosen harus mengerti bahwa mahasiswa asal NTT tidak mengerti bahasa Jawa, mahasiswa asal NTT juga harus mengerti bahwa dosen tidak mengerti bahasa dari NTT. Itu baru kecuali yang pernah ke sana. Tapi ya sama juga beberapa yang saya sudah kenal ya ke sana juga mereka ada problem juga. Itu baru soal penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Belum lagi soal artikulasi. Nah, orang NTT kan dianggap orang Jawa itu omongnya cepat-cepat. Nah, sehingga ada kesulitan. Saya secara sendiri pun saya akui, pernah saya ikut di satu kegiatan di Departemen Agama dan saya mengajukan satu pertanyaan, ditertawain. Saya bilang, maksud saya itu gereja. Tapi saya omong dan mereka dengar bilang gereja. Hilang. Itu menjadi bahan tertawa. Itu kan sepele sebetulnya. Apa paroki kan? Proki. Nah, proki. Oh ya, sorry, bukan gereja, proki. Mereka tanya, Bapak dari mana? Jadi saya bilang, dari Flores. Oh bukan. Yang kami maksud bukan asal daerah, asal paroki, gitu ya, asal paroki. Dan saya dari paroki, langsung meledak tertawa. Itu hal sepele. Jadi itu soal artikulasi. Tetapi ya sudah, kalau soal itu. Waktu orang tertawa, bagaimana sikap Pak Leo? Itu yang penting. Saya emosi ya. Soalnya banyak orang mundur setelah ditertawakan Pak Leo. Tapi bagaimana Pak Leo menanggapi itu? Pertama saya emosi, jadi saya juga sangat menyadari mahasiswa kalau diketawain mereka marah gitu. Tapi setelah itu juga saya juga menyadari memang saya salah kan gitu. Jadi perkaranya bahwa persoalan kalau saya hanya berhenti di saya emosi dan tidak menyadari bahwa saya salah kan nanti bisa fatal itu akhirnya. Itu jadi tapi soal artikulasi itu saya pikir kita tidak punya banyak kemampuan ya, karena itu sudah bawaan sih, seiring berjalannya waktu bahkan bertahun-tahun baru bisa ada perbaikan. Tapi kita ini sudah mau 30 tahun di Jawa, omong tetap Flores kan. Tetapi ada juga orang NTT yang baru 1-2 tahun Jawanya jauh lebih Jawa daripada NTT. Tapi yang model itu saya pikir dia tidak percaya diri sebagai orang NTT. Iya. Jadi ketemu sesama anak NTT juga dia ngomong pakai bahasa Jawa. Dia ngomong bahasa Jawa. Oke. Nah, itu sama, itu problem rendah diri aja sebetulnya. Jadi saya mau katakan begini ya, dalam hal berkomunikasi dan pergaulan, kita harus tetap bangga sebagai orang NTT. Ya inilah kita, rambut keriting, tidak ada soal. Gitu ya. Omong cepat dan ya itulah kita gitu ya. Tapi di sisi lain, kita juga berusaha supaya membantu lawan bicara sebelum menuntut mereka untuk memahami kita membantu mereka untuk berbicaralah bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya mereka mengerti. Saya pernah punya pengalaman itu Pak Leo. Jadi waktu di kampus UNER waktu itu kan kita kumpul semua itu beberapa teman dari beberapa jurusan prodi, program studi ya itu kumpul. Ya. Terus ada satu teman dari NTT, dia ngajukan pertanyaan. Terus teman-teman lain tanya, bisa diulangi pertama ini? Ini saya bilang ini gejala tidak benar ini. Bisa diulangi pertanyaan? Oke. Ya. Iya. Jadi memang ada permasalahan komunikasi itu. Jadi kita berusaha untuk mengerti. Memang ada persoalan itu dan berusaha untuk mengatasinya.
pertama dan pertama harus dari diri kita. Jangan menuntut dulu orang lain untuk mengerti kita, jangan menuntut orang lain berubah gitu kan. Tapi kita yang harus berubah, kita yang harus berusaha untuk mengerti. Pak Leo, ini sekarang kan online ini. Oke. Sekarang play online. Kira-kira tips sederhana untuk berkomunikasi dengan dosen atau dengan teman-teman mahasiswa itu kira-kira sederhana saja. Kira-kira apa sih sebetulnya? Supaya orang respect dengan kita, orang merasa bahwa kita tidak sedang memaksa mereka, dan orang ingin dengan segera menjawab atau memberi bantuan terhadap persoalan kita. Oke. Tips dalam berkomunikasi, katakanlah menggunakan WA ya, contoh sederhana, atau media sosial yang lain, dan itu menjadi model saya buat itu. Pertama, kita harus menyapa orang. Menyapa, syukur-syukur dengan namanya. Sehingga orang merasa kita menyapa secara pribadi. Selamat pagi Pak Bill misalnya. Di Jawa orang tidak tabu menyebut nama. Kalau kita di sana menyapa orang yang lebih tua kan tidak boleh sebut namanya. Kita hanya berhenti di Om atau Bapak gitu kan. Nah, tapi kalau di Jawa kan lebih terhormat mereka, kita menyebut namanya. Nah, selamat pagi Ibu siapa gitu ya. Oke. Jadi harus ada sapaan itu. Yang kedua, ada harapan positif. Semoga sehat dan penuh sukacita. Nah, kemudian yang ketiga, menyampaikan maksud kita to the point dengan bahasa yang santun. Mohon maaf, mau bertanya batas akhir pengiriman tugas jam berapa? Nah, mohon maaf, hari ini tugasnya apa saja Bu? Misalnya gitu ya, contoh itu contoh santun. Tidak usah berputar kemana-mana. Nah, yang ketiga, sebagai bahasa tulis, saya secara pribadi terus terang, saya tidak suka lihat orang WA yang singkat-singkat itu. Tidak menjadi TDK, sebab menjadi kos. Nah, karena kan itu ya. Jadi, apalagi ini antara mahasiswa dengan dosen, atau dosen dengan mahasiswa, kita harus meletakkan komunikasi itu dalam satu konteks resmi. Karena kuliah kan ini. Kuliah ini kan satu kegiatan resmi antara dosen dan mahasiswa. Jadi kembali bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sederhananya kalau dalam bahasa tulis kata lengkap yang baku. Jangan sudah menjadi su, saya menjadi sa. Jadi karena kenapa? Pertama, dengan bahasa itu orang yang kita ajak berkomunikasi kan langsung mudah memahami. Yang kedua, pesan itu kecil kemungkinan untuk diinterpretasi berbeda. Jadi bias interpretasi itu kan kita singkirkan. Jangan sampai kita WA ke sana, dosen balik tanya, ini maksudnya apa ya? Apa maksudnya ini atau maksudnya itu ya? Nah, ini kan repot. Bukan hanya dosen ke mahasiswa ke dosen, dosen ke mahasiswa pun sama. Dan itu saya berharap bahwa dosen-dosen bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar juga, karena saya menerima naskah banyak yang dari sarjana juga bahasa Indonesia jelek sekali. Saya berharap Pak Bill, mereka ya dosen ini pasti bahasanya lebih bagus lah. Gitu. Kadang-kadang juga tidak masuk akal gitu. Itu memang kadang-kadang itu yang Pak Leo bilang soal singkatan-singkat itu kadang-kadang terbawa sampai ke tulisan.
Jadi ada mahasiswa yang menulis ujian itu seperti chatting. Nah itu yang sering terjadi karena terbawa. Jadi terbawa ya. Ternyata terbawa kemana-mana. Nah, itu yang harus diantisipasi memang. Ya. Lalu hal kedua Pak Leo, sekarang ini orang mahasiswa tidak ke kampus ya, tidak ke kos, tapi tinggal di rumah. Itu tantangan besar juga selain karena dia mesti mendisiplinkan orang di sekitar situ dan dirinya sendiri. Apa anjuran Pak Leo untuk? Kembali anjuran ini kan mahasiswa, banyak mahasiswa kampus di Surabaya, termasuk mahasiswa baru yang kuliahnya di Flores, di Timor, di Sumba kan. Memang saya pikir ada problem besar karena mereka kehilangan satu hal, yaitu suasana ya. Nah, karena saya membayangkan dulu ketika masih normal, mereka datang ikut ospek, pulang kan semangat gitu ya. Datang kuliah, bertemu dosen, bertemu teman, kemudian pulang, datang di kampus, ada perpustakaan. Nah, tapi kan kita tidak sedang berbicara dalam situasi ideal. Jadi kita omong dalam situasi yang abnormal saat ini. Hal pertama, bahwa mahasiswa maupun orang tua berhentilah mempermasalahkan masalah. Ini penyakit, maaf, mungkin banyak kita di sana. Orang suka mempermasalahkan masalah. Jadi apa maksud saya? Corona, ya memang sudah corona sekarang ini. Dan ada kesulitan-kesulitan dalam studi. Karena itu yang harus kita buat adalah bagaimana kita carikan solusi supaya kita bisa kuliah dengan benar, walaupun harus kuliah dari Flores atau dari Timor, dari Sumba. Menurut saya, pertama ciptakan suasana belajar. Ini yang seperti Pak Bill lihat tadi, ini suasana saya jauh dari ideal. Kita sementara Zoom, anak saya keluar masuk tidak pakai baju lagi. Nah, kita lihat banyak beredar saya menerima beberapa kiriman di WA itu, anak SMA sedang pidato bahasa Inggris, tiba-tiba diganggu kakaknya, dia maki misalnya, ada yang sementara jalankan tugas rekaman, anjing lewatlah segala macam. Untuk anak-anak kita yang saat ini kuliah dan belum bisa ke Surabaya, mereka kuliah dari tempatnya masing-masing, barangkali baik memang supaya tempat dia kuliah Zoom itu menjadi ruang kelasnya. Misalnya di dalam kamar, dan selama dia kuliah tidak boleh ada yang ganggu. Misalnya, tapi bisa juga di ruang tamu, dan khusus semua anggota keluarga harus komit, jangan ganggu dia. Ciptakan suasana. Bayangkan anak sementara kuliah, mamanya perintah, jangan lupa kasih makan babi, kan repot itu jadi. Jadi memang suasana yang hilang dalam pertemuan langsung di kampus itu kita ciptakan sendiri di rumah. Nah, pendapat atau solusi ini saya peroleh sebenarnya dari keponakan saya, dia di Fakultas Psikologi WM, dan sudah setahun dia harus pulang. Dia di pandemi dia bisa bertahan 8 bulan di sini, dari 6 bulan, dari Maret 2020 sampai September 2020. Setelah itu baru dia pulang. Nah, selama sampai saat ini di sana, bapak mamanya menciptakan suasana itu. Jadi kamar tidurnya itu adalah ruang kuliahnya. Jadi ketika kuliah, jadi kalau ada kuliah pagi sampai siang, maka pagi sampai siang dia di dalam kamar dan tidak boleh diganggu. Supaya dia menikmati keheningan itu, dan dia bisa fokus di belajar. Jadi tidak ada bilang ada mamanya atau ada neneknya minta bantuan dia karena ada anak di situ, tidak boleh.
dia kuliah itu, dia sedang konsentrasi untuk itu. Itu hal pertama. Nah, yang kedua memang mahasiswanya sendiri harus sadari bahwa ini ada situasi tidak normal karena harus belajar dari tempatnya masing-masing. Kalau misalnya soal sinyalnya tidak bagus, pergi cari tempat yang sinyalnya bagus. Jadi jangan lagi persoalkan, aduh kami punya sinyal tidak bagus. Tidak akan menyelesaikan masalah. Kan begitu. Tidak akan menyelesaikan. Karena katakanlah mahasiswa satu kelas itu sekian puluh orang. Ya tidak mungkin ada perlakuan khusus orang per orang kan. Kuliah jalan terus. Nah, kuliah jalan terus. Mungkin dua hal itu ya yang saya pikir penting. Dan saya temukan ada mahasiswa yang bilang wifi di rumah bermasalah. Terus saya nunggu sampai dia baik. Jadi tidak ada semacam langkah konkret untuk beli paket internet atau tidak ada. Jadi menyerah betul pada keadaan karena dia berpikir bahwa ini satu hal yang kita ya dia bisa jadikan alasan untuk untuk dosen atau ke teman-temannya. Dan kita tidak bisa memaksa intervensi sampai ke situ ya. Siapa yang tahu gitu. Belum lagi kalau bilang, oh ini mati lampu di tempat saya. Ini siapa yang namanya tahu, mati lampu lalu dosen suruh pergi nyalakan lampu kan tidak. Jadi ya itu hindari untuk alasan-alasan. Kalau saya itu aja, wifi bermasalah ya beli paketan. Nah, sinyal di situ bermasalah, pergi cari tempat yang sinyalnya bagus. Tidak ada pilihan lain. Dan memang lebih murah sebetulnya kuliah online, dah. Benar. Kuliah online kelihatan lebih murah karena kita tidak perlu keluarkan bensin untuk ke kampus misalnya. Ke kampus, benar. Belum lagi, ya ongkos-ongkos lain banyak. Tinggal di kos tuh ada ongkos lagi. Sekarang kan tinggal orang tua kan. Jadi sebetulnya kalau masalah itu bisa teratas sih. Karena uang yang harusnya untuk kos bisa dipakai untuk itu. Bisa dipakai untuk itu, benar. Memang kembali ke anak-anak ya, itu kembali soal bagaimana mereka dididik sejak kecil untuk mandiri, bagaimana model komunikasi orang tua anak. Saya bangga dengan keponakan saya yang di Fakultas Psikologi itu, dia sekarang di Larantuka dan masuk semester 8 sekarang ya, proposal skripsi semua berproses, tidak ada hambatan soal itu. Tidak ada hambatan. Kuliah juga prestasi akademiknya baik, hidup di rumah bersama orang tua juga ya asik-asik saja. Memang dia ingin sekali untuk kembali karena mendapatkan suasana kampus itu. Hanya saya katakan karena pandemi masih menggila seperti ini, terlalu berisiko. Toh kalau dia kesini pun di kampus tidak ada orang kan. Itu aja. Jadi situasi yang memang sulit, tetapi sejauh ini bahwa dia bisa menikmati kuliahnya dengan baik, proses tahapan studi berjalan baik, dan sehingga orang tua tidak menambah beban orang tua. Saya bilang orang tua fokus untuk pendanaan apapun yang dia butuhkan ya. Jadi kalau saya tidak keliru itu mereka pasang wifi, tapi di lain sebelum itu juga paket dan segala macam disiapkan dengan baik. Sehingga ya memang di situ dua belah pihak, orang tua anak betul-betul bersinergi. Orang tua anak betul-betul bersinergi. Sinergi ya. Lingkungan memang diciptakan berarti ya? By design. By design ya. By design. Jadi contoh bahwa menciptakan bukan hanya ruang, tetapi suasana kuliah di rumah. Nah itu memang semua harus punya pemahaman yang sama kan. Jadi ya harus mendukung lah. Untuk itu anak juga harus
beri pemahaman ke orang tua. Saya tetap bahwa orang tua kita kan punya semangat ini anak bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi. Apalagi kalau benar mereka sudah sampai kuliah di sini walaupun masih di kampung, itu kan luar biasa. Hanya omong soal beli data, menciptakan suasana di rumah, saya pikir orang tua kita sangat mampu. Hanya memang bagaimana itu harus mengkomunikasikannya. Memang satu problem Pak Bil, saya lihat ini tadi persoalan dengan yang mahasiswa baru. Mereka sudah jadi mahasiswa kampus di Surabaya, tapi dia masih di kampung. Jadi kita menyadari bahwa wawasannya kan masih sangat terbatas. Nah, orang tua beruntung kalau orang tuanya itu juga orang berpendidikan dulu, kuliah kemana-mana kan wawasannya baik. Tapi kebayang tidak kalau orang tuanya maaf kata petani sederhana di sana. Nah, saya berharap bahwa ada orang-orang muda kita di kampung, orang-orang terdidik di kampung yang tergerak untuk membantu menghubungkan anak dan orang tua. Termasuk mungkin kita di sini ya, karena sekarang media sudah sangat canggih seperti ini, juga bantu untuk memberikan pemahaman itu baik kepada anak maupun kepada orang tua, supaya walaupun sementara ini masih harus kuliah dari kampung, semua tetap bisa berproses dengan baik. Mungkin ponakan Pak Leo yang psikologi dulu pernah di Surabaya, artinya dia pernah yang offline ya. Iya. Sedangkan ini murni online, jadi murni online. Aroma SMA-nya itu masih jelas sekali. Masih kuat. Teman-temannya masih bisa teriak-teriak di depan rumahnya itu. Di sekitar kita, tetangga kita itu sudah ada beberapa kampus sebetulnya, kampus-kampus mini gitu ya, karena mahasiswanya kuliah tapi dari rumah. Dari rumah. Nah, tadi persoalan terkait dengan komunikasi, menciptakan suasana itu memang perlu menjadi perhatian, karena kalau tidak maka suasana yang diharapkan tidak terjadi dan kuliahnya menjadi tidak menyenangkan. Benar. Dan satu poin lagi Pak Leo, soal kepercayaan orang tua ini pada anak. Karena itu penting ya menurut saya. Kadang-kadang sejauh pengalaman Pak Leo, apakah perlu misalnya anak itu menginformasikan ke orang tuanya bahwa dia dapat poin berapa, itu IPK-nya berapa, lalu hal lain misalnya tugasnya hari ini apa dan dia harus mengerjakan apa. Hal-hal seperti itu bagaimana pengalaman Pak Leo tentang hal itu? Ya, kalau tadi yang sempat terucap di awal dari Pak Bil, kalau anak itu harus tapi ini persoalannya bahwa jangka model bagaimana dia dididik dari awal ya, ada rasa tanggung jawab kan. Nah, tanggung jawab yang sangat abstrak adalah bahwa orang tua membiayai saya harus membalasnya dengan kuliah dengan benar. Nah, itu kan sesuatu yang hanya ada dalam hati dan pikiran. Tapi sesuatu yang muncul ke permukaan bahwa tanpa diminta orang tua harusnya setiap semester anak itu menginformasikan hasil studinya misalnya. Terima KRS kan tidak sulit. Sekarang pun kampus kirim KRS kan PDF saja. Itu tinggal dia teruskan ke bapak mamanya toh. Karena bapak mama di kampung dia sudah pegang HP kok sekarang ini. Semua. Nah, kalau misalnya terpaksa 1-2 tidak pegang HP kan kirim ke kirim ke kakaknya atau saudaranya. Saudara-saudaranya. Nah, mungkin bapak mama masih HP yang jadul yang hanya untuk telepon, ya oke kirim ke HP pintar yang bisa punya macam-macam fitur itu kan. Jadi ini harus dibiasakan tanggung jawab. Orang tua bertanggung jawab. Jadi orang tua membiayai anak itu bagi saya bukan cinta kasih, itu tanggung jawab memang. Kalau yang ekspresi cinta kasih itu, misalnya paman membiayai keponakan. Karena tidak ada kewajiban hukum paman membiayai keponakan. Semata-mata karena cinta kasih kan. Tapi kalau orang tua membiayai anaknya itu kewajiban. Itu harus ya. Jadi Pak Bil juga hati-hati. Sekarang sebentar lagi punya baby kan.
harus. Jadi anak harus planning berhak. gitu, Bagaimana? Harus planning dari semuanya dari itu. Planning. Jadi saya mengatakan bahwa anak itu berhak kok menuntut orang tuanya untuk membiayai dia kan. Itu jadi di satu sisi orang tua punya kewajiban. Bukan hanya kewajiban moral, bagi saya itu kewajiban hukum. Kita sudah lahirkan dia, kita berkewajiban untuk membesarkan, membiayai dia termasuk dalam studi. Sebaliknya, anak juga punya kewajiban kepada orang tua untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dijalankan, diberikan orang tua. Hanya saya kadang-kadang juga heran sih lihat anak-anak ini, dia sudah semester 10, tidak ada beban, bahkan orang tua tidak tahu dia semester berapa itu. Tapi kadang-kadang kalau sudah lebih dari standar itu orang tua novena. Hati-hati bilang orang tua novena, kalau novena yang doanya salah-salah bisa jadi kutuk kita nanti. Kalau kebayang tidak orang tua novena, Tuhan, Bunda Maria, anak saya ini bikin saya susah. Itu bisa air mata yang bisa berbalik jadi satu hantaman kan. Iya. Ya benar juga itu. Tapi kadang-kadang mahasiswa tuh nyaman sekali dengan keterlambatan itu ya. Saya pikir relevan sekali. Dan yang tadi saya cerita, saya wawancara dokter muda itu, saya tadi lupa mengatakan, bukan hanya dokter. Beberapa kali sebelumnya saya ngobrol maupun wawancara dengan beberapa dosen, mereka mengatakan hal yang sama. Satu penyakit, anak NTT adalah suka menunda. Berawal dari tugas, gampang minggu depan, hari Rabu, sekarang kan baru hari Selasa, masih ada 7 hari toh. Kaget sudah hari ke-8, berarti terlambat 1 hari kan. Suka menunda, gampang, sebentar sore, ini masih pagi kok. Akhirnya kaget malam, suka menunda. Ini yang menjadi apa, keprihatinan kita bersama lah. Ada hal yang menarik Pak Leo dari teman-teman di Jawa yang saya kenal itu, mereka nyicil sistemnya. Benar. Jadi bekerja nyicil, yang arti mumpung ada waktu kita kerjakan, nyicil. Kerjakan, benar. Sedangkan karena apa? Karena setelah saya selesaikan, saya masih ada hal lain yang saya kerjakan, itu kan? Benar. Yang kita memiliki begitu banyak waktu, banyak waktu luang, banyak sekali ke anak kita yang mungkin menunda itu. Karena dia masih buat hal lain, mungkin juga nonton gadget segala macam, atau nonton sepak bola, kita tahu ya. Ya. Nah, itu yang paling mungkin punya pengalaman soal anak yang suka nonton bola itu. Saya jujur bahwa saya tidak kuat melean malam kalau lewat dari jam 10 belum tidur, apalagi sudah di atas jam 12, pasti pagi kan tubuh terganggu sekali, sehingga jam istirahat kita atur betul. Tapi saya kadang tidak habis pikir, mahasiswa sepanjang malam melean atau mete untuk nonton sepak bola. Mereka hafal segala macam bentuk liga yang ada di dunia ini. Lalu besok pagi mereka tidak masuk kuliah itu. Tapi yang punya liga tidak hafal mereka ya? Liga tidak peduli dengan mereka. Saya mana ya? Kasihan. Memang ya, tentu kita tidak bisa semua pembicaraan tadi tidak bisa, kita tidak bermaksud menggeneralisir, tidak. Tetapi cukup banyak yang seperti itu. Memang mendapatkan beberapa anak yang bagus itu ya kita bangga betul ya, lihat ya. Mereka kuliah. Satu hal saya menduga bahwa itu kurang aktifnya mahasiswa itu memperparah kebiasaan menunda. Ya, karena beberapa kali saya meliput
di Widya Mandala ketika mereka mau wisuda itu, sharing keren ya. Itu mahasiswa aktif berprestasi, macam-macam kegiatan, skor keaktifannya dalam kegiatan itu begitu tinggi, tetapi IPK-nya juga hampir 4 misalnya. Dan mereka kuliah, organisasi, kegiatan-kegiatan itu begitu padat dan mereka menghargai waktu. Nah, termasuk yang Pak Bill bilang tadi, ketika ada kuliah dari kampus, mereka berusaha nyicil, ada waktu setengah jam, kerjakan dulu. Tidak selesai, nanti simpan, tinggal ngelanjutin kan gitu. Karena dia tahu bahwa waktunya ini terbatas. Benar kita semua punya 24 jam per hari, tetapi dia punya begitu banyak kegiatan, sehingga dia harus atur itu dengan baik. Saya ya bersyukur, saya bangga saya lihat anak saya di rumah Ines, karena dia aktif di OSIS, dia aktif di paduan suara di gereja, dia aktif latihan karate, kemudian dia menulis di Warta Flobamora. Jadi dia sangat mandiri mengatur waktunya itu. Nah, ada waktu jeda dia harus istirahat, saya tidur 1 jam, nanti jam sekian tolong bangunkan ya. Nah, kalau saya tidak bisa bangun sendiri, nanti tolong bangunkan karena jam 6 saya harus latihan karate misalnya. Jadi mereka dibiasakan dengan banyak kegiatan baik dan mereka harus meminit semuanya itu. Anak sejak kecil dibikin program-program untuk mereka ya, tanpa dibiarkan mereka begitu saja, tapi ada program untuk mereka. Itu benar sekali Pak Bill. Saya baru menyadari itu pada tahun sekitar 2013-an. 13-14, karena Ines ikut karate itu mulai kelas 1 SD 2013. Satu ketika kakak dari Larantuka datang dan bermalam di rumah, dan waktu itu Ines kelas 1 atau kelas 2 dia sudah karate. Dia pulang, kakak lihat pulang sekolah Ines mengerjakan PR-nya, kemudian setelah makan siang dia tidur, kemudian sore dia bangun dan dia tanpa disuruh dia mandi, menyiapkan diri untuk pergi karate, dan kakak Maino luar biasa ya. Nah, jadi saya bilang ya kita kalau saya berpikir kegiatan-kegiatan ekstra itu baik untuk soft skill mereka ke depan dan melatih mereka untuk menggunakan waktu dengan baiklah. Nah, itu aja. Tapi saya semakin tersadarkan setelah kakak memberikan apresiasinya itu. Berarti ini baik, baru ya sadar juga saya, oh ya ternyata baik ya kalau begini ya. Dan ternyata memang baik. Jadi kalau Pak Bill mengatakan bahwa memang bagaimana pola pengasuhan di keluarga, bagaimana pembiasaan dari kecil, saya pikir kami saat ini sudah mulai memetik buahnya pada Ines. Karena dia sangat mandiri, mengatur waktu, walaupun seperti sekarang dia SMA Frateran Sum, jam 7 sudah mulai kelas. Dia tahu tanpa kita suruh, dia tahu kapan dia harus bangun, mandi, sarapan, dan itu melelahkan karena sekolah yang hanya duduk di depan komputer kan, sambil nge-zoom di HP-nya sambil dia ketik di laptop, itu saya pikir membosankan betul. Dan dia jalankan setiap hari dari jam 7 pagi sampai setengah 12. Jeda sekali untuk sekali atau 2 kali untuk pelajaran. Hari ini misalnya setelah 12, tadi dia lanjutkan dengan pramuka. Kemudian dia habis makan, dia tidur, tapi saya bilang, non, jam 4:30 bantu papa untuk persiapan Zoom. Dia bilang, oke Bapak, saya tidur jam 3, jadi saya punya waktu tidur 1,5 jam. Sejauh itu dia mengatakan sendiri, karena nanti jam 6 saya karate. Tadi setelah selesai persiapkan Zoom, saya tanya, bagaimana?
dia bilang saya mau lanjut istirahat, mau tidur sedikit lagi lah. Nah, jadi it's okay, tidak ada problem. Dia tahu kebutuhan dirinya dan dia mengatur sendiri, Bu. Jadi saya bilang, saya sebagai orang tua, kami mulai memetik hasilnya, yaitu soft skill terkait dengan kemandirian, tanggung jawab, macam-macam lah gitu. Dan informasi itu juga sangat menarik bagi orang tua, karena orang tua sekarang mereka tahu bahwa oh ya ternyata saya harus siapkan anak-anak kalau misalnya offline misalnya. Jadi dia sudah punya bayangan apa-apa yang harus dilakukan. Dan kalau misalnya ada orang tua yang ingin bertanya lebih jauh, bisa juga tanya kita atau ketik di kolom komentar di YouTube atau apa boleh. Nanti kita bisa jawab, memberikan beberapa input terkait dengan cost juga misalnya. Siapa tahu ya ada mau tanya tentang cost, tempat tinggal, biaya dan segala macam. Kira-kira begitu Pak Leo ya. Terima kasih Pak Bill, terima kasih. Baik. Jadi Pak Leo sekali lagi terima kasih. Salam untuk Ines, Albert, mamanya Ines. Salam untuk semua di rumah. Salam sehat selalu. Salam juga untuk Bu Bill. Doa kami semoga semua berproses kurang 2 bulan ya. 2 bulan. Kurang 2 bulan ada Bill Junior muncul di Jombang. Oke, Tuhan berkati. Selamat sore Pak Bill ya. Sore, terima kasih banyak. Oke, makasih.